Muhammad Rizky Aditya. Perkenalkan nama saya Leo. Perkenalkan nama saya Besaran. Perkenalkan nama saya Nur Aziza. Nama saya Kirana. Saya Asraf Rabbul Azam. Bang Azam, apa sih tekanan? Oh, biar gue jawab ya. Tekanan adalah besaran gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Tekanan dapat disebabkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya vertikal. Tekanan tidak hanya berhubungan dengan gaya, tapi juga dengan luas, suhu, dan volume. Sedangkan prinsip pada tekanan adalah penyebaran gaya pada suatu luas permukaan benda. Seperti jarum gunting dapat menembus kain karena memperkecil luas bidang tekan. Mata kapak gunting dapat membelah kayu karena memperkecil luas bidang tekan. Batu salju digunakan saat menguji salju agar tidak terperosok ke dalam salju. Jantung kita bekerja seperti pompa yang tidak pernah berhenti. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung melalui pembuluh darah vena. Kemudian, jantung akan memompa darah ini ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Setelah kaya oksigen, darah akan kembali ke jantung dan dipompa di seluruh tubuh melalui pembuluh darah arterial. Berikut adalah pengertian tekanan darah. Tekanan darah merujuk pada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arterial darah. Ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia, tekanan darah akan dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut: 120/80 mmHg, nomor atas 120, menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arterial akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistole. Nomor bawah 80 menunjuk tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan dan disebut tekanan diastol. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat Anda beristirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa. Mengukur tekanan darah, kita membutuhkan alat ukur untuk mengukur tekanan darah pada manusia seperti speed manometer atau tensimeter. Tensimeter adalah alat untuk mengukur tekanan darah yang juga dikenal dengan nama sphygmomanometer. Tensimeter dapat digunakan di rumah untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Nah, untuk caranya, lihat saya guys. Lihat. Nah, ini kan. Nah, kita harus perhatikan kasar guys. Masukkan tangan. Ingat, hanya untuk dilakukan oleh Profesional. Nah, Ini berjarak 2 meter kata dokter. meter dari sini. Nah. Meter. Oh iya, sentimeter. Kalau nggak salah guys. Maaf, nggak pintar TK. Nah, ini kita akan. Ini kekencangan nggak jam? Normal nggak? Kontrol dikit, kendorin. Udah? Nah. Nah ini harus di tengah guys, ininya. Langsung aja kita nyalakan alatnya, namanya manometer guys. Ini manset. Langsung aja start. Yang diperiksa tenang ya. Tenang, santai aja. Ngomong. Napas. Napas manual. Otomatis lah. Nah, 131 guys, ini tinggi ya. Tinggi, normalnya 120 guys. Ini nggak tahu dia ngapain guys. Bisa 131. Walah, Ci. Dan Ulang lah. ini puls ini dengan denyut jantungnya. Oh, ini loh. Ingat ya guys, sistolik adalah darah pompa. Nomor 4. Tadi dengan dokter Iki sudah dijelaskan di mana tempat sistolik dan diastolik. Nah, saat melakukan tensi darah, keadaan darah kita diukur dalam dua angka, tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik, angka pertama yang menunjukkan tekanan di arteri saat jantung berkontraksi dan memompa darah. Tekanan diastolik, angka kedua yang menunjukkan tekanan di arteri saat jantung beristirahat di antara detak. Tekanan darah normal umumnya berkisar di 120/80 mmHg, namun nilai ini dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti usia, tingkat aktivitas,
dan kondisi kesehatan. Jika tekanan darah terlalu tinggi atau rendah, itu bisa menandakan masalah kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh tekanan darah normal, tinggi, dan rendah, serta keadaan saat tensi tinggi, rendah, dan normal. Tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Tekanan darah normal tinggi adalah 130/85 mmHg. Sedangkan hipertensi derajat 1 adalah 140/90 mmHg. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Gejala hipotensi meliputi pusing, mual, sakit kepala, pusing, dan sesak nafas, penglihatan kabur, serta mual. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah melebihi angka 140/80 mmHg. Gejala hipertensi meliputi sakit kepala, pusing, sesak nafas, dan penglihatan kabur. Dan tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Gejala hipotensi meliputi pusing, mual, lemas, pandangan kabur, dan kulit pucat. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah melebihi 140 sampai 80 mmHg. Gejala hipertensi meliputi sakit kepala, pusing, sesak napas, penglihatan kabur, dan mual. Darah bisa berubah-ubah karena aktivitas harian, stres, dan masalah kesehatan tertentu. Jika perhitungan tekanan darah berubah-ubah, sebaiknya segera ke dokter. Keadaan dan penyebab tensi tinggi, normal, dan rendah. Berikut adalah beberapa contoh tekanan darah normal, tinggi, dan rendah, serta keadaan saat tensi tinggi, rendah, dan normal. Tekanan darah normalnya remaja maksimalnya 120 mmHg, sedangkan dewasa maksimalnya 135 mmHg. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Gejala hipotensi meliputi pusing, mual, lemas, pandangan kabur, dan kulit pucat. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah melebihi angka 140/80 mmHg. Gejala hipertensi meliputi sakit kepala, pusing, sesak napas, penglihatan kabur, dan mual. Tekanan darah bisa berubah-ubah karena aktivitas harian, stres, dan masalah tertentu. Jika perhitungan tekanan darah berubah, sebaiknya segera ke dokter. Nah, di dalam tensi darah atau tensi juga ada hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diberikan secara merata ke segala arah. Dalam konteks alat pengukuran tekanan darah atau tensimeter, prinsip ini sangat relevan karena alat ini bekerja dengan menggunakan tekanan udara pada manset atau bagian tangan. Hubungan hukum Pascal dengan alat tensi darah penyebaran tekanan merata. Ketika udara dipompa ke dalam manset, menyebar secara merata di seluruh bagian manset yang memiliki tegangan. Sesuai dengan hukum Pascal, tekanan ini akan sama di setiap titik dalam ruang tertutup manset, sehingga memungkinkan pembacaan tekanan darah dengan akurat. Dengan kata lain, alat tensi darah menggunakan prinsip hukum Pascal untuk memastikan bahwa tekanan dilaksanakan pada manset merata, sehingga hasil pengukuran tekanan darah menjadi lebih akurat dan andal. Nah, itulah contoh penerapan tekanan pada makhluk hidup, yaitu tensi darah. Dah, segitu aja dari gua. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.